Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, senantiasa memberikan rahmat-Nya, kasih sayangnya, dan semoga pula sampai dengan hari ini kita masih dalam lindungan Allah dan masih terpelihara dengan segala kebaikannya. Oleh karenanya, patutlah kita bersyukur kehadiratnya atas semua karunia yang telah diberikan dan kita rasakan hingga saat ini. Teriring salawat dan salam, saya mengajak kita semua yang ada di sini, termasuk saya pun, mari kita kirimkan, kita haturkan keharibaan junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Saudaraku sekalian, terutama bagi Anda yang beragama di luar daripada agama Islam, tak lupa, tak pernah berhenti, saya mengajak, saya mengingat kita semua yang ada di sini, marilah senantiasa kita jangan putus berdoa. Terus-menerus kita doakan, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita mintalah yang baik-baik, kita mohonkan agar kita semua senantiasa dalam keadaan yang sejahtera, dan Allah pelihara kita dari segala mara bahaya, terutama saat ini adalah masa-masa pandemi, masa-masa sulit bagi kita semuanya. Ya, sejenak mari kita heningkan hati dan pikir kita memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Silakan. Amin. Ya. Baik saudara, sebelum kita lanjutkan, sebelum kita sambung pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, anak-anakku yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Pada pertemuan yang sudah lewat ya, kita sudah membahas tentang product life cycle. Ya. Product life cycle ini adalah salah satu bagian daripada metode strategi untuk tataran operasional, gitu ya. Nah, kali ini kita lanjutkan pembahasan product life cycle atau daur hidup produk, yaitu kita dengan mengidentifikasi kinerja dan karakteristik produk, gitu ya. Sebelumnya, saudara mungkin sudah paham. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang kita tampilkan ini ya, kembali saya mengingatkan, pada hakikatnya apapun itu yang telah dilahirkan atau muncul di muka bumi ini, di dunia ini, pastilah memiliki yang namanya daur hidup, ya. Baik itu makhluk itu ataupun makhluk yang tidak hidup begitu ya. Apapun itu produknya dan apapun itu bendanya, pastilah memiliki yang namanya 4 daur hidup ini ya. Nah, 4 daur hidup ini secara alamiah dan memang secara kudratinya itu sudah terbagi dalam 4 tahap. Masih ingat apa itu? Ya. Pertama adalah introduction ya, masa-masa perkenalan. Kemudian seiring dengan waktu ada tahap yang berikutnya namanya apa? Growth ya, pertumbuhan. Masuk pada tahap berikutnya apa itu? Maturity. Masa-masa kedewasaan, masa-masa puncak begitu ya. Kemudian seiring dengan waktu ini pun berlalu, masuk pada tahap berikutnya yaitu apa? Decline ya. Nah, kita masih paham. Nah, sebelumnya juga saya pernah sampaikan kepada Anda semuanya ya. Nah, ini masih dalam satu tahapan riset, masih dalam satu tahapan pengembangan dan sampai hari ini belum terhenti dan ini masih terus-menerus ya pengembangan itu. Apa itu? Nah, di sini saya menemukan ternyata yang namanya daur hidup produk itu selain 4 tahap ini tadi ada satu tahap yang sebenarnya mau tidak mau, suka tidak suka, apakah itu secara wujud atau abstraksi kita alami. Apa itu? Itu adalah tahap recovery atau tahap reinkarnasi ya. Nah, sementara ini kita abaikan dulu karena masih pengembangan dan ini masih dalam tahap penyempurnaan secara teoritis dan akademik juga ya. Nah, ini kita abaikan dulu, nanti akan kita bahas di lain waktu. Nah, kita juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, kalau tadi kita lihat yang namanya grafik atau kurva daripada daur hidup produk, product life cycle ya.
Mirip seperti dengan bentuk yang namanya bukit atau gunung ya, iramanya teratur, kapan dia menaik, kapan dia memuncak, dan kapan dia turun ya, kapan dia ada di bawah gitu. Tapi sebetulnya yang namanya karakteristik kinerja produk dalam satu kajian ya, tahapan product life cycle, panjang suatu tahap PLC ini ya, ini bervariasi. Kemudian durasinya juga ini belum tentu sama begitu ya. Artinya begini, kalau tadi kita lihat ini persis seperti gelombang huruf S ataupun yang namanya itu bukit, tidak semuanya yang namanya produk itu memiliki daur hidup produk dengan kurva yang demikian teratur, tidak semuanya begitu ya. Nah, nanti kita lihat seperti apa contohnya begitu ya. Nah, untuk kajian-kajian berikutnya nanti kita akan membahas ya, ternyata produk life cycle ini ternyata dapat dimodifikasi ya. Dapat dilakukan semacam rekayasa-rekayasa ya, terutama untuk memperpanjang durasi dari suatu masa ataupun tahap yang sekiranya itu betul-betul menguntungkan bagi suatu organisasi ataupun perusahaan gitu. Nah, saya ambil contoh begini. Tidak usah saya sebutkan, tapi saya hanya mengindikasikan dengan satu pola nomor ya. Perhatikan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nomor 1 ini tentulah ini kita akan mengasosiasikan ini dengan yang namanya otomotif. Nomor 2 ini kita asosiasikan ini menjadi suatu super apps ya, yang dia dapat melayani apapun kebutuhan kita yang sifatnya itu kebutuhan-kebutuhan bersifat domestik begitu. Atau juga yang namanya itu kebutuhan-kebutuhan lain. Sedangkan nomor 3, nah ini adalah home appliance, pure nature gitu ya, yang sampai dengan hari ini memang berbeda dengan perusahaan-perusahaan penyedia produk-produk home appliance ataupun pure nature gitu ya. Nah, kita sudah bahas kemarin bagaimana produk yang ada di nomor 1 bisa bertahan sedemikian lama ya. Kita sudah ceritakan ya, kalau kamu mengatakan mengetahui produk yang ada pada nomor 1 ini sejak 20 tahun yang lewat atau 12 tahun yang lewat, 15 tahun yang lewat begitu ya. Berbeda halnya mungkin dengan saya. Saya sudah mengenal ini sejak 35 tahun yang lalu ya. Bayangkan ya. Atau mungkin jika dengan orang yang lebih dewasa ataupun lebih senior dari saya, mungkin dia sudah mengenal 50 tahun yang lalu ya, begitu seterusnya. Nah, sementara nomor 2 ini relatif kita mengenal produk-produk ataupun layanan yang ada pada nomor 2 ini barangkali hanya di sekitaran 4 tahun, 5 tahun ke belakang gitu ya. Saya belum pernah mendengar ada yang mengatakan saya sudah mengenal produk nomor 2 ini sejak 15 tahun yang lalu. Rasanya itu tidak mungkin ya. Nah, sedangkan yang nomor 3 ini namanya sudah berkibar di mana-mana. Namanya sudah berkibar di mana-mana gitu ya. Nah, kita lihat contoh misalkan untuk di kawasan Jabodetabek. Tidak di semua tempat nomor 3 ini membuka yang namanya store ataupun gerainya, tidak di semua tempat gitu ya. Untuk di Jabodetabek sendiri hari ini yang masih betul-betul eksis dapat kita lihat store ataupun yang namanya workshop-nya ada nomor 3 ini ya, yang nomor 3 ini masih berada dan masih terasa eksistensinya itu yang berada di kawasan Alam Sutra, Tangerang Selatan. Nah, ini ya. Kebetulan saya tahu betul lokasinya karena tidak jauh dari domisili tempat saya tinggal. Nah, bayangkan nomor 3 ini sudah mempunyai nama kemana-mana, tapi ketika orang ingin mendapatkan produk yang dia tawarkan itu, mesti rela dari pusat kota Jakarta ke arah barat, ke arah Tangerang ya, atau sebaliknya dari arah Serang atau dari arah Banten harus ke arah timur, nah seperti itu. Nah ini tadi yang saya katakan, tidak semuanya produk life cycle itu kurvanya itu dengan bentuk yang teratur, gitu ya. Nah, kemudian untuk teknik merekayasa durasi tahapan produk life cycle, nah ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Di sini pertama yang mesti kita lihat memang di sini kata kuncinya adalah konsumen. Bagaimana hari ini yang namanya corporate, yang namanya produsen itu
kata kuncinya adalah customer satisfaction ya. Nah, artinya kepuasan pelanggan ini memegang peranan penting. Kemudian diversifikasi daripada manfaat atau lini manfaat ya, ini sampai dengan hari ini kalau kita lihat, misalkan kita ambil contoh misalkan produk yang namanya yang paling sangat umum, smartphone gitu ya. Nah, hari ini yang namanya smartphone itu adalah bagian daripada hidup yang sifatnya itu barangkali kalau kita analogikan persis seperti jantung kedua bagi umat manusia ya. Seperti itu ya kalau kita analogikan, di mana smartphone itu tidak hanya secara fungsional sebagai penyeranta ataupun alat komunikasi, tapi lebih daripada itu. Nah, bagaimana kita memodifikasi fitur, tampilan, kemasan, packaging begitu ya, ataupun yang namanya benefit. Nah, bagaimana juga produsen ataupun company itu mampu menggrab yang namanya pasar-pasar baru atau yang namanya konsumen-konsumen baru ya. Nah, atau bahkan selama ini hidden customer, kata lainnya itu adalah konsumen-konsumen yang tersembunyi gitu. Nah, contoh lain kalau kita amati adalah, sekali lagi saya tidak ingin menyebutkan nama produknya ataupun brandnya ya. Ya, mohon dimaklumi karena ini bagian daripada kode etik begitu. Tapi kita lihat ya, saya hanya menampilkan, saya berikan inisialnya itu nomor 1, 2, dan 3. Sama seperti yang sudah kita demonstrasikan sebelumnya ya. Nah, produk nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini jangan kita beranggapan ini baru kita kenal ini 5 atau 10 tahun yang lewat begitu ya. Nah, sama-sama kita lihat. Nah, untuk produk yang ada di nomor 1 ini ya. Kalau saudara melihat kira-kira yang ditampilkan ini rasanya tidak mungkin ya. Ini adalah suatu fitur, ini adalah suatu konten marketing yang muncul itu dalam beberapa 2 atau 5 tahun terakhir. Tidak mungkin ya. Kita tentunya secara grafis kita dapat melihat ini adalah tampilan-tampilan, desain ataupun gaya-gaya konten ini 20 tahun yang lalu. Bahkan kalau kita lihat pada gambar kanan atas, ternyata ini adalah desain kurang lebih ini pada era tahun 30-an sebelum Perang Dunia Kedua, dan pasca Perang Dunia Kedua orang ternyata sudah mengenal produk ini. Luar biasa gitu ya. Kemudian untuk yang produk di nomor 2 tadi, ya, mohon maaf ya jika saudara baru mengenal produk di nomor 2 ini saat ini, ya. Yang saya ingat ketika saya masih kecil dulu, inilah tampilan packaging ataupun kemasan dari produk nomor 2 ini. Bagaimana tampilannya, bentuknya, seperti ini. Ya. Nah, ternyata pun kita terkecoh. Nah, kalau kita lihat, ternyata ini sejak, mohon maaf ya, sebelum hadirnya penjajah Jepang, kemudian bahkan pada zamannya kolonial Belanda, ternyata ini sudah beredar di seluruh dunia, termasuk di negeri kita saat itu. Nah, di sini kita lihat ya, produk nomor 3. Saya coba mau menampilkan, ini adalah salah satu seorang aktor yang saya tampilkan di sini. Ya. Ternyata aktor yang saya tampilkan itu yang menjadi brand ambassador yang disematkan pada kemasan produk nomor 3 itu tadi. Ya. Yang saya ingat ya, waktu saya masih kecil ya memang seperti ini tampilannya. Nah, dapat dibayangkan ya, produk-produk yang saya tampilkan tadi itu bagaimana dia mampu bertahan, bahkan lebih dari 70 tahun, atau bahkan ada yang mencapai 1 abad atau lebih malah ya. Nah, ini dapat kita lihat bagaimana mereka bertahan. Nah, itu. Ya, ini yang akan menjadi kajian-kajian tambahan kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Saudara, dalam kesempatan ini saya ingin menampilkan begini. Ternyata jangan berharap atau jangan kita beranggapan, misalkan begini, kita punya suatu produk. Produk ini sudah kita perkenalkan atau sudah kita produksi, katakan dalam kurun waktu itu selama 20 tahun. Kalau kita bandingkan dengan yang namanya siklus daur hidup produk tadi itu, yang kita bagi dalam 4 tahap itu, nah, jangan mentang-mentang ini sudah kita katakan, sudah kita produksi selama 20 tahun, lalu dengan sekonyong-konyong kita katakan, berarti produk ini sudah masuk dalam tahap maturity, kedewasaan, ya. Atau kita sudah skeptis, kita katakan ini sudah memasuki tahap keempat, sudah decline gitu ya. Nah,
Atau sebaliknya, saya punya produk, ini baru saya perkenalkan 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Tentunya kalau kita ukur secara waktu, nah kemudian pun dengan innocent kita katakan produk yang kami usung ini masih pada tahap perkenalan. Ya. Artinya apa? Ini tidak terkait dengan yang namanya berapa lama sudah eksis atau berapa lama baru diperkenalkan. Ya. Ingat tadi keyword di atas ya, kata kunci di atas itu tidak semuanya yang namanya kurva daur hidup produk itu persis seperti iramanya seperti huruf S atau gunung tadi, itu tidak selamanya. Boleh jadi ini masih baru 3 tahun, 5 tahun diperkenalkan, tapi justru hari ini sudah mencapai puncaknya, sudah menemukan titik jenuhnya, barangkali demikian. Atau barangkali ini barang atau ini produk, ini sudah kita perkenalkan sejak 20 tahun yang lalu, tapi hanya baru dikenal hanya di sekitar kawasan Jakarta saja. Artinya orang yang berada di ujung timur Indonesia atau berada di utara Indonesia atau di ujung barat Indonesia belum pernah mengenal produk yang kita maksud ini. Artinya apa? Ya belum dapat kita katakan ini sudah memasuki tahap kedewasaan, maturity, begitu ya. Nah, ada beberapa aspek atau indikator yang kita jadikan pedoman untuk mengidentifikasi kinerja produk, dan ini kita bandingkan pada tahapan produk life cycle. Ada di mana pemetaannya, begitu ya. Ada dari aspek penjualan, sales ya, ada cost, biaya, ada profit, laba, ada customer, ada kompetitor, ada juga namanya market purpose ya, tujuan pemasaran. Marketing purpose ya, tujuan pemasaran. Nah, itu dia. Beberapa indikator ini, nah nanti pada pembahasan berikutnya kita akan memasuki ke sini di mana goalnya itu saudara ingat dalam kaitannya di sini kita asumsikan saudara itu adalah manajer atau pimpinan unit ya, atau barangkali Anda adalah pimpinan perusahaan. Bagaimana nanti saudara ke depan itu dapat memetakan apakah produk yang saya usung ini, apakah produk yang kami produksi ini, apakah produk yang hari ini kami pasarkan ini sudah memasuki tahap siklus dari hidup produk yang mana. Nah, seperti itu ya. Seperti tadi gambarannya. Boleh jadi 3 tahun diperkenalkan atau boleh jadi sudah melebihi 20 tahun. Nah, seperti itu saudara. Oke. Nah, itu nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini saya ingin share kepada saudara semuanya ya. Dari tiap-tiap tahap produk life cycle, dari tiap-tiap tahap daur hidup produk itu ada beberapa yang namanya pikiran-pikiran pokok. Inilah yang menjadi substansi dasar kita menetapkan kebijakan atau strategi pada tataran operasional. Nah, saudara dapat dilihat. Nah, di sini saya ingin menampilkan seperti ini. Ya. Pada saat produk yang kita usung, pada saat produk yang kita tawarkan, pada saat produk yang kita produksi itu memasuki tahap atau katakanlah masih inisial. Artinya ini baru pertama sekali diperkenalkan, masih memasuki masa-masa atau tahap yang namanya itu introduction. Ini masa-masa perkenalan. Di sini ada 2 parameter yang dapat kita lihat. Apa itu? Promotion and price ya. Harga dan komunikasi marketing pada intinya atau promosi begitu ya. Nah, di sini dari 2 parameter ini ada 2 kata kunci yang sekiranya ini patut menjadi pedoman atau pijakan bagi Anda ketika memetakan dan pada saatnya nanti kita merumuskan langkah strategik pada level operasional seperti apa. Apa itu? Pertama, perhatikan di sini ada kata rapid and slow, ya. Oke, rapid and slow. Ya. Nah, di sini kita melihat pada saat masa introduction ini, harga ini kita bentuk tinggi, kemudian simultansinya itu kita gerakkan yang namanya promosi dengan laju cepat ya. Nah, maka di sini
kita disarankan itu untuk melakukan skimming strategi rapidly atau rapid skimming strategi. Artinya apa? Kita buatkan rumusan langkah strategi ini yang sifatnya itu untuk mendorong kita berlari cepat. Seperti apa? Ingat, beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas yang namanya itu SWOT metric. Nah, itu boleh kita gunakan untuk merumuskan langkah-langkah kita ini ya. Itu boleh kita gunakan. Ya, masih ingat kan? Di situ ada SWOT metric. Nah, di situ ada permutasi matrik S dan O, kemudian W dan O, dan seterusnya begitu ya. Nah, jika di sini kita lihat harga ini sudah kita tetapkan tinggi. Nah, kemudian ternyata di sini kita masih menahan yang namanya promosi ataupun komunikasi marketing, maka di sini kata kunci itu adalah slow, ya. Slow skimming strategy. Artinya apa? Bukan berarti kita ini memperlambat langkah atau kita menghentikan langkah, bukan itu ya. Tapi kita di sini tetap berjalan. Tapi ada beberapa yang ibarat kata itu kita berbelok atau kita menghindar atau kita mencari alternatif lain, sehingga jika ini kita umpamakan dalam suatu rencana perjalanan, semestinya dalam waktu 1 jam kita sudah sampai pada 1.7. Nah, tapi dengan adanya demikian boleh jadi 2 jam atau 2,5 jam bahkan 3 jam atau lebih kita baru sampai pada titik 7 itu ya. Nah, kemudian di sini masih kita lihat ketika kita kuat atau kita gencar dalam komunikasi marketing atau promosi, sementara di kita menetapkan untuk harga yang minim, lower gitu ya. Nah, artinya di sini kita dituntut untuk melakukan satu penetrasi ya. Nah, ini yang disebut dengan namanya rapid penetration strategy. Artinya apa? Kita membuat suatu langkah-langkah penetrasi ke pasar dengan cepat. Mumpung harganya kita bentuk murah, nah di sini komunikasinya kita gencarkan gitu ya. Nah, lain hal misalkan begini, produk ini sudah kita perkenalkan, namun kita masih men-set dengan harga lower, harga di bawah, harga minim. Kemudian juga yang namanya promosi, ini pun kita tahan, kita lambat, kita perlambat gitu ya. Nah, maka itu di sini kata kuncinya adalah kita membuat suatu penetrasi strategi secara lambat ya. Melambat ini bukan berarti kita memperlambat-lambat yang namanya pencapaian objektif atau goal kita, bukan itu. Nah, seperti tadi saya umpamakan, ibarat ini suatu perjalanan, boleh jadi ya misalkan begini, target kita itu adalah menuju ke 1.7, tapi kita masuk ke lokasi intinya begitu kan. Harusnya dengan pola yang rapid tadi itu dalam waktu 30 menit kita sudah sampai di tempat dan kita sudah masuk ke center daripada titik 7 itu, tapi dengan kebijakan harga yang masih minim gitu ya, kemudian komunikasi yang masih lemah ya, bukan 30 menit bahkan boleh jadi 3 jam kita baru sampai di situ ya. Nah, ini tadi yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya ya. Nah, di sini ada 2 parameternya, price and promotion ya. Berikutnya, bagaimana jika kita sudah memasuki pada masa pertumbuhan? Apa strategi yang cocok begitu ya? Nah, di sini saya tawarkan ada 6 poin yang menjadi fokus manajer, fokus Anda ketika kita menghadapi ataupun kita sudah terpetakan produk kita itu, bisnis kita itu pada tahap pertumbuhan. Artinya apa? Sekali lagi, kualitas produk di sini menjadi kata kunci pertama. Ya, kata kunci pertama. Ingat, apapun produknya, ketika kita sudah masuk growth itu, logikanya apa? Yang namanya customer, pelanggan tentu sudah semakin banyak. Kenapa pelanggan semakin banyak? Karena ada trust. Kenapa trust? Nah, yang dibeli oleh trust dari customer itu adalah quality, ya. Orang melihat quality. Nah, itu di situ ya. Sekali lagi kata kuncinya di sini adalah quality. Kemudian di sini banyak juga perusahaan itu yang menerapkan itu begini, dengan membuatkan model ataupun diversifikasi ataupun varian-varian gitu ya. Nah, hari ini dapat kita lihat
sebutlah misalkan hari ini bisnis kita itu masuk pada pasar yang namanya smartphone, ya. Smartphone hari ini banyak sekali ya. Bahkan untuk satu merek, untuk yang namanya lini benefitnya itu sama, tapi variannya itu sudah banyak sekali ya. Maaf, di sini saya sebut saja dulu. Tentu kita hari ini yang menjadi fenomena ya untuk pasar smartphone, apa itu? Oppo, ya. Oke, silakan Anda bayangkan sendiri bagaimana varian-varian yang dideliver oleh perusahaan Oppo ini kepada masyarakat atau customer. Nah, kemudian berikutnya kita lihat di sini memasuki segmen baru. Oke, memasuki segmen baru. Mohon maaf, kali ini saya juga menyebutkan, kali ini kita masuk ke pasar otomotif, misalkan kita lihat. Tentu kita melihat atau kita pernah mengetahui suatu merek daripada otomotif, sebutlah namanya untuk mobil kelas minibus. Namanya Kijang. Oke, nah kalau dulu dikatakan Kijang ini adalah termasuk mobil sejuta umat, siapapun memiliki dengan mudah gitu ya, harga tidak tinggi begitu kan, desain bagus, kemudian ergonomisnya juga baik begitu ya. Lalu yang namanya daya muat ini juga tinggi, payloadnya tinggi ya, sehingga pada tahun 96 nggak heran untuk mobil kategori seperti ini itu termasuk dalam kategori produk yang disukai. Nah, namun hari ini yang namanya produk untuk mobil Kijang, ya, apalagi dengan munculnya varian Innova, New Innova gitu ya, ini sudah berubah. Berarti segmennya itu sudah bukan lagi middle low, tapi sudah menjadi middle up. Nah, seperti itu. Kemudian yang namanya cakupan distribusi. Nah, ini penting diperhatikan bagi company atau produsen yang produknya itu sudah memasuki tahap growth ya. Kemudian di sini ini masuk kepada komunikasi marketing ya. Iklan di sini menjadi satu mode permain ya, atau kalau boleh dikatakan new mode gaming ya, satu mode permainan baru ya. Nah, kalau dulu mungkin kita itu untuk mempromosikan, kita memperkenalkan produk ini, ya, kita itu lebih kepada mendorong pasar untuk mendapatkan awareness pasar. Tapi hari ini bukan lagi itu. Ketika produk kita sudah masuk pada tahap growth, bahasa kita, konten kita, komunikasi marketing kita, begitu ya. Nah, ini lebih kita arahkan kepada yang namanya produk preference ya, produk preference ya. Jadi di sini kita menampilkan bukan hanya orang, oh ini sudah ada barang ini, bukan ya. Tapi di sini kita lebih berani mengatakan yes ya, kita lebih baik dari yang lain. Yang lain ada ya, tapi belum tentu lebih baik dari kami. Nah, kurang lebih seperti itu. Kadangkala pun perusahaan ini menurunkan harga ya dengan tujuan apa? Untuk menarik pembeli-pembeli yang sifatnya sensitif terhadap lapisan harga berikutnya. Nah, ini ketika kita dalam upaya itu untuk menggrab pasar dan kita untuk membentuk customer loyalty ya, atau loyalitas pelanggan. Bagaimana halnya ketika produk kita itu atau bisnis kita itu sudah memasuki tahap kedewasaan, maturity. Ini menarik ya. Pada sesi berikutnya, insya Allah ini akan menjadi topik pembahasan kita juga secara spesifik. Namun di sini ada 3 modifikasi yang perlu dicermati atau perlu diperhatikan oleh perusahaan. Apa itu? Pertama ini adalah modifikasi pasar. Ya, nanti akan kita bahas deh pada pertemuan berikutnya. Ada modifikasi produk, ada modifikasi bauran pemasaran, gitu ya. Nah, sebagai contoh saja, untuk modifikasi pasar dan produk, nah dan modifikasi bauran pemasaran, tadi saya katakan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya lebih detail. Namun di sini sebagai gambaran begini, coba kita perhatikan. Tentu kita tahulah apa produk yang kita tampilkan ini.
Oke. Nah, kalau dikatakan merubah modifikasi bauran pemasaran, kita lihat. Oke, kita lihat. Artinya, hari ini produk ini sudah tidak lagi memperlihatkan atau eh, bauran pemasaran ini tidak hanya berkutat pada 4P saja, ya, sudah bukan itu, ya, sudah bukan itu, ya. Tapi bahkan ini sudah berubah menjadi 4F gitu ya. Di sini maksudnya 4F itu fleksibel, ya, flexible to buy, flexible to distribute, ya, flexible to communication, ya. Berikutnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Apa yang menarik? Ya, sejatinya ini adalah produk yang sifatnya itu kalau boleh dikatakan ini kalau mau kita terjemahkan ke ranah mana produk ini akan menemukan ibarat kata itu landing of benefit-nya begitu ya. Apakah ini produk untuk menunjang gaya hidup? Hari ini sudah tidak lagi. Apakah ini menunjang kesehatan? Oh, justru ini kontradiktif gitu ya. Apakah ini menjadi kebutuhan primer? Nah, ini pun masih belum bisa kita katakan secara gamblang yes or no ya, tidak bisa juga gitu ya. Lalu apa kan gitu ya? Nah, sebenarnya produk ini masih tanda tanya gitu ya, apalagi muncul gerakan-gerakan global anti tembakau lain sebagainya. Logikanya dengan kondisi yang demikian itu akan mendiskreditkan produk seperti ini. Kan begitu. Tapi ternyata tidak. Nah, ada sisi lain yang dimodifikasi dari bauran pemasaran. Kita lihat hari ini, apa? Cabang olahraga yang populer, yang itu menjadi primadona, yang mengangkat nama bangsa Indonesia di panggung internasional. Dari satu cabang olahraga ini. Ya, badminton, bulu tangkis. Nah, sudah ketemu ya maksud saya ya. Artinya produk-produk ini bagaimana, apa kaitannya ya? Cabang olahraga badminton dengan produk ini, begitu kan? Nah, kita dapat melihat bagaimana produk ini membentuk suatu kampus khusus, suatu sekolah khusus untuk melatih anak-anak muda untuk menjadi atlet-atlet badminton yang tangguh gitu ya. Apa hubungannya dengan core bisnis mereka gitu ya? Hampir tidak ada hubungannya, tapi itulah yang terjadi. Oke. Nah, berikutnya, tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Adanya kampanye internasional ya, a day without tobacco begitu ya. Kemudian no smoking day, nah lain-lain sebagainya ya. Artinya itu adalah suatu movement, suatu gerakan global yang sekiranya itu merujuk kepada kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan ya. Diindikasikan produk ini itu penyumbang terbesar rusaknya ya kualitas udara dan tentunya berdampak pada kesehatan ya. Kalau kita lihat seperti itu, tapi apa yang terjadi? Nah, komunikasi bisnis daripada produk ini justru seolah-olah dia mendukung movement gerakan-gerakan itu ya. Makanya muncullah logo ataupun yang namanya slogan-slogan peringatan dari setiap packaging ya. Bahkan ini menjadi suatu standar baku packaging bagi industri produk seperti ini begitu ya. Nah, tapi justru yang menjadi anomali apa? Dengan adanya peringatan seperti ini, apakah pasar mereka turun? Tidak. Apakah omset mereka turun? Tidak juga gitu ya. Perlu penelusuran. Justru cenderung market mereka ini sustain ya, berkelanjutan ya. Bahkan survive sampai hari ini. Nah, itu yang saya maksud anomali tadi. Bagaimana produk seperti ini merubah yang namanya tema komunikasi marketing dari produk ini begitu ya. Nah, seolah-olah ini adalah produk yang menjadi spirit booster bagi siapapun ya. Saudara dapat melihat kan? Oke. Ini yang saya maksud tadi ini memodifikasi. Nah, yang saya tampilkan tadi ini dari satu sisi yang namanya itu modifikasi bauran pemasaran ya. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut. Bagaimana jika produk kita atau bisnis kita ini sudah memasuki tahap yang namanya decline? Oke. Nah, ya. Nah,
Mau tidak mau, suka tidak suka, apapun produk kita ini, pastilah kita akan menemukan suatu masa ataupun suatu tahap yang demikian ini, ya. Tidak bisa kita hindari dan tidak mungkin, ya. Kita tolak jauh-jauh, tidak mungkin, itu pasti terjadi, ya. Nah, tadi sudah saya katakan ini dapat dimodifikasi yang namanya durasi-durasi dari tiap tahapan ini, gitu ya. Tapi kita nggak perlu khawatir, jikapun ini terjadi pada produk kita, pada bisnis kita, ya. Artinya, ada dua kemungkinan. Nah, ini kalau kita kaitkan pada tahap kelima yang saya katakan tadi, yang masih perlu kita telusuri ataupun masih perlu kajian lebih lanjut dari sisi akademisnya, begitu ya. Ini kaitannya ke sana. Jika sudah masuk kepada tahap ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, seiring dengan waktu dan secara alamiah akan terdegradasi maksudnya sampai pada titik nol. Artinya apa? Produk ini habis. Nilai ekonomisnya juga habis. Segala sesuatunya habis. Nah, itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, ini berpindah. Kemudian muncul versi baru, muncul gaya baru, atau muncul dengan istilah penamaan yang baru, gitu ya. Itulah yang disebut dengan namanya reinkarnasi. Atau sementara redeem. Diistirahatkan dulu, didiamkan dulu, disimpan dulu konsepnya, R&D-nya diperbaiki, kemudian analisis dan juga yang namanya riset itu lagi-lagi dikaji ulang, segala sesuatunya dikaji ulang, sampai dengan beberapa waktu tertentu muncul lagi dengan gaya yang baru. Konsepnya tetap, tapi sudah ada modifikasi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian dalam kondisi tertentu juga, nah ini juga, jika sudah masuk pada titik nadir, manajer, para pengambil keputusan, jangan ragu untuk mendecide ya, mengambil keputusan untuk penghentian, cut off. Atau mungkin, ya kalau boleh dikatakan tadi, ya, kita istirahatkan total, seperti itu. Ya. Nah, jangan malu jika kita menghadapi kondisi yang demikian. Ya. Nah, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya seperti apa ya kita memodifikasinya. Oke. Nah, saudara, pada pertemuan ini nanti, nah ini ada menjadi satu post test yang bersifat teorikal, yang mana nanti cobalah post test ataupun pertanyaan singkat ini saudara jawab sebagai bahan review untuk pembelajaran kita hari ini. Ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas, kita akan buatkan satu mapping seperti goal kita semula ya. Bagaimana kita membuatkan pemetaan berdasarkan kinerja produk kita dengan konsep ataupun metode product life cycle. Nah, sehingga nanti kita dapat memetakan produk kita itu hari ini, saat ini berada pada posisi yang mana. Apakah kita sudah mature atau barangkali kita masih di introductory ya, masih dalam diperkenalkan terus ya, atau bahkan juga sudah masuk pada kondisi di scan, turun atau bahkan decline, turun tajam beneran gitu. Oke. Saudara, untuk sesi kita pada kesempatan kali ini saya rasa cukup ya. Ya. Saya berharap selama kita dalam masa pandemi ini, jangan lupa dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada Tuhan, dan lebih dari itu, ya, pandai-pandai kita menjaga diri, pandai-pandai kita membawakan diri, dan pandai-pandai kita menyesuaikan diri dalam situasi dan kondisi apapun. Pemerintah hari ini sudah memberlakukan yang namanya PPKM, atau ini kalau beberapa waktu lalu kita sebut namanya PSBB, sudah membakukan yang namanya protokol kesehatan, prokes, hari ini ada 5M, begitu ya. Nah, sama-sama kita jaga itu, sama-sama kita jaga, ya. Sehebat apapun, sekuat apapun diri kita, ya, jika yang namanya kita sudah terinfiltrasi, maksudnya sudah terinfeksi dengan yang namanya virus,
kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Gitu ya. Oke. Nah, atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih ya. Thank you. Nah, oh ya, saya mengingatkan jika tayangan kita pada kesempatan kali ini ataupun tayangan-tayangan yang lain, jika dirasa ini bermanfaat, ya, jika dirasa ini baik, positif, dan ini berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga menambah wawasan profesionalitas kita, jangan lupa, ya, mari sama-sama kita bangun channel ini, kita subscribe, like, nah jangan lupa belling, kita bunyikan loncengnya begitu ya. Nah, jangan lupa kita share, dan jika ada suatu ungkapan apresiasi, silakan komen di situ. Ya. Akhir kata, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita membacakan istighfar ya. Mudah-mudahan Allah ampuni semua hilaf kita selama beberapa waktu terakhir, dan Allah ridho dengan pertemuan kita dengan cara seperti ini gitu ya. Sama-sama mari kita bacakan. Astagfirullah. Ya. Terima kasih, ya, thank you. Kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saudara, tetap semangat, ya, tetap semangat, ya. Jangan kalah dengan yang namanya COVID. Sama-sama kita rapatkan barisan, kita dukung pemerintah untuk mengentaskan ataupun mengurangi penyebaran virus corona. Dari saya demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.